fakta lah. Karena kan pertama gigi susu, yang tumbuh di tempat situ, lalu berikutnya gigi dewasa. Tapi nggak semua gigi numbuh dua kali. Gigi permanen pertama, gigi molar pertama, apa sih namanya, gigi Graham. Graham pertama itu nggak ada gigi susunya. Dan itu tumbuh di usia 6 tahun. Jadi dia masih anak-anak umur 6 tahun, tapi dia sudah punya gigi permanen. Dan tidak ada gigi susunya. Dan itu yang paling sering rusak karena orang tua ngerasa itu gigi susu. Jadi kalau ada tekanan dia akan bergerak. Sesuai dengan jangankan itu, kalau misalnya kita ompong aja, kita giginya ompong, itu gigi itu bergerak ke arah yang kosong. Jadi kalau gigi atas dia akan gerak ke bawah, itu otomatis nggak perlu digerakin, dia akan gerak. Apalagi kalau ada tekanan. Kak, main apa mulu, dengerin nggak orang pengen curhat? Iya, apa kenapa? Kan pas kesini nih, naik motor, ditelepon sama Ade. Terus aku bilang, kenapa Dek? Katanya, Bang, jatuh katanya. Terus? Jadi pulang sekolah kan dia naik sepeda kan? Iya. Naik sepeda jatuh di pinggir jalan. Terus yang parahnya ompong giginya, copot. Ya ampun, terus gimana dong? Udah ke dokter belum? Kak, buru-buru ke dokter, dia mau bilang ke mama aja takut. Apa? Aku bilang aja kali ke mama suruh biar dibawa ke dokter ya. Nih, tunggu dulu deh. Jadi, hari ini kita akan kedatangan dokter gigi dan dia sekarang lagi OTW sini. Jadi Devins dan pemirsa, kita akan membahas seputar kalau misalnya adik kita atau anak kita jatuh dan trauma dan giginya lepas. Apa sih yang harus dilakuin? Tetap bersama kami, Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Kembali lagi di acara Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Dengan saya, Valisa Suryatmaja. Dan saya Devins. Oke, jadi Devins tadi mengenai curhatan kamu. Nah, langsung aja nih, di sini udah langsung hadir Dokter Gigi Jocelyn Raja Guguk. Halo dok. Halo, Bu Dokter. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Aduh, jadi malu nih. Jadi gimana, Vin? Ceritain tadi adik kamu kenapa? Gini nih, Bu Dok. Jadi kan aku mau kesini. Terus pas lagi di motor, ada yang nelfon. Katanya, Bang, aku jatuh nih. Lah, kan aku panik dong jatuh. Jadi dia pulang sekolah, karena dia keseringan naik sepeda kan, memang pulang sekolah naik sepeda, jatuh, kesandung lah atau apa, jatuh, ompong giginya, nangis-nangis lah tadi, copot. Terus giginya pas copot diapain nih? Tadi sih pas aku tanya, ya dia kantongin aja gitu. Oh, ini anaknya umur berapa ya kira-kira? SMP sih. Oh, udah SMP. Berarti udah gigi permanen dong ya? Iya. Jadi sebenarnya ini yang disebut dengan avulsi. Nah, kita mau bahas dulu ya tentang avulsi ya. Avulsi itu artinya giginya copot bener-bener. Tapi karena jatuh kan ya. Berarti itu namanya karena trauma. Oke, ini kita mau bahas nih sekarang tentang avulsi pada anak. Nah, apa sih yang kita harus tahu dulu tentang avulsi itu tadi yang seperti adanya Davis bilang tadi ya. Kalau kita lihat di sini, avulsi itu adalah terlepasnya gigi secara utuh. Jadi utuh nih, mahkota sama akarnya. Jadi nggak patah ya? Nggak patah, utuh langsung segigi-giginya tuh. Dari kantongnya, dari soket kalau bahasa kedokterannya. Karena trauma, tadi karena jatuh dari sepeda. Nah, trauma yang menyebabkan avulsi gigi ini terbanyak tuh adalah terjatuh, benar ya? Kecelakaan lalu lintas, terus ada juga trauma akibat pemukulan. Dan biasanya yang paling banyak mengalami ini adalah laki-laki. Aku mau tanya nih, adanya laki-laki atau perempuan nih? Laki-laki. Pas banget ya, berarti sesuai survei ya. Sesuai dengan survei. Jadi karena kalau pada waktu kita jatuh itu ada yang namanya trauma. Ada kan yang karena patahnya tuh setengah. Tapi yang paling sering ke dokter gigi itu yang patahnya setengah nih. Biasanya. Dan itu pun kadang-kadang masih dicuekin. Jarang yang datang tuh tiba-tiba langsung segigi-giginya itu. Utuh. Tapi tadi adiknya pintar juga ya, ditaruhnya di kantong. Nah, itu gimana ya? Bener nggak ya kalau pada waktu dia copot taruhnya di kantong atau di mana? Kita akan pelajari lebih lanjut nih tentang avulsi. Nah, kalau kita mau lihat dulu ya tentang gigi. Kalian tahu nggak sih gigi itu ada berapa lapis? Atau tahu nggak sih yang kelihatan di gigi ini namanya apa nih?
yang putih-putih ini, yang kan gigi kita putih ya, itu namanya apa tuh? Kurang tahu sih Email. Budok. Email, ya benar-benar email kan, Udah dibantu nih sama enamel. Kak Valisa nih. Nah, terus itu adalah lapisan terluar. Lalu tahu nggak lapisannya apa lagi tuh? Jadi gigi itu tuh ada 3 lapis. Yang pertama tuh yang kelihatan itu namanya email atau enamel. Lalu ada juga lapisan namanya dentin. Pernah dengar ya lapisan kedua? Nah, kalau itu misalnya kita patah, tapi kena lapisan dentin, itu ngilu rasanya. Oke. Pokoknya kalau udah lapisan dentin kena, itu ngilu. Nah, yang berikutnya lagi adalah saraf. Nah, kalau udah kena saraf gigi, sakit. Jadi kalau misalnya dia patahnya akibat trauma itu dia setengah, tapi kena saraf, itu sakitnya minta ampun. Tapi kalau misalnya kena dentin, dia cuma rasa-rasa ngilu aja. Nah, kalau yang satu bagian itu bagaimana? Nah, itu rasanya kayak copot gigi tapi nggak disuntik. Ya kan, gimana tuh cabut gigi tapi nggak disuntik? Ya, lumayan tuh sakitnya. Jadi, kalau misalnya kita bisa lihat gambarnya anatomi gigi ini, ada yang namanya periodontal ligamen. Itu adalah perekatan yang merekatkan antara gigi sama tulang. Jadi itulah yang membuat itu gigi itu terikat dengan sebelah-sebelahnya, nggak lepas. Ketika dia jatuh, ketika dia kecelakaan atau trauma atau terbentur, lalu giginya copot atau lepas, itu ligamen periodontalnya terputus. Dan kalau sudah terputus, wah itu luar biasa sekali ya. Jadi ya itu yang segi gigi tadi utuh keluar, itu adalah namanya avulsi. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa lihat gambar yang benar-benar avulsi, itu adalah gigi ompong. Jadi kalau tadi kayak adanya Davis, itu ya giginya udah ompong. Pertanyaannya masih bisa nggak tuh diselamatkan si gigi tersebut itu? Apa masih bisa dimasukin atau diikat-ikat aja? Ya kan ada kan metode ngikat-ngikat gigi kan? Atau bagaimana? Atau dibuang aja ya? Berarti ompong seumur hidup dong ya itu gigi kan? Nah, tapi kita mau tanya dulu nih, Devi sama Val. Kan tadi katanya judul kita sekarang hari ini adalah avulsi pada anak. Kita harus tahu dulu nih, anak yang dimaksud ini, anak tuh umur berapa sih? Tadi kan SMP ya adiknya ya. SMP. Nah, kalau di otak-otak masyarakat yang sekarang mungkin jangan-jangan anak itu kecil, baby. Nah, sekarang kita harus cari kesepakatan dulu nih. Kira-kira anak-anak itu usia berapa kira-kira? Menurut Davis deh. Anak-anak ya? Itu ya kalau anak sih ya paling 12 ya, sampai 12 lah. 12 ya? Kalau Val gimana, Val? Iya sih, sekitar segituan juga sih. Sekitar Anak-anak. 12? Ya, 12 lah. 12 sampai 15 mungkin. Oh, oke ya. 12 sampai 15 mungkin ya. Nah, kalau Davis sendiri usia berapa? Aku 21. 21 tahun. Kita lihat ya. Kita sepakat dulu nih, anak-anak itu usianya berapa. Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 1, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi masih dalam kandungan sampai dia usia 18 tahun itu dikategorikan anak. Tapi aku pernah nanya sama dokter anaknya anakku ya. Aku tanya, jadi anak-anak ini dokter tangani sampai usia berapa? 21 tahun belum merit. Oh, berarti pas dong. Pas dong, anak-anak dong. Masih anak-anak. Masih anak-anak, ya kan? Dalam pergigian kayaknya. Iya. Dalam dunia, dalam semua ini kalau 18 tahun kan, kalau 18 tahun di Indonesia ya misalnya, atau misalnya mungkin di semua negara aku rasa ya. Tapi kalau dari segi IDAI mungkin ya 21 tahun. Tapi nanti aku pastikan lagi ya ke dokter anak Indonesia ya. Jadi 21. Jadi anak itu jangan kategorinya oh itu anak-anak balita atau cuma anak-anak sampai umur 12 tahun. Jadi ini avulsi yang terjadi pada gigi anak. Artinya ada 2 gigi yang akan kita bahas di sini, gigi permanen dan gigi susu. Kalau avulsinya pada gigi susu bagaimana? Kalau avulsinya pada gigi permanen bagaimana? Ya kan ya? Nah, jadi tadi kan ini ada penelitian ya, dikatakan etiologi itu kayak apa ya, penyebab dari trauma dental adalah banyak anak yang belajar berjalan. Berarti itu usia balita ya. Anak belajar berjalan jatuh, berarti yang copot itu atau yang avulsi itu gigi balita atau gigi susu. Lalu kalau studi di Norwegia katanya menunjukkan bahwa anak usia 7 sampai 18 tahun, 48% dari dental trauma disebabkan pada jam sekolah dan 52% didapatkan pada waktu luang di rumah. Ini berarti membicarakan anak-anak yang usia sekolah. Yang tadi ya bisa sampai 12 tahun, bisa sampai SMP atau tingkat SMA, betul ya? Betul.
Kemudian pada waktu luang trauma terjadi pada waktu anak sedang bermain, ya kan? Dan itu semua juga bisa terjadi di jalan raya atau waktu main sepeda kayak adiknya Devis tadi, atau 8% terjadi karena olahraga. Artinya berarti anak-anak itu sudah dijelaskan bukan hanya di usia lagi belajar jalan. Bukan hanya yang avulsi itu adalah avulsi pada gigi anak itu bukan cuman gigi susu, tapi termasuk di gigi permanen. Karena ada usia sekolah, juga ada pada waktu anak itu sedang berolahraga. Lalu kalau dibawa ke dokter, tadi kan disimpan sama adiknya Devis di dalam kantong. Nah, sekarang mau dibawa ke dokter nih ceritanya. Maka dokter akan menanyakan hal ini. Kapan sih itu terjadi? Jadi pada waktu kita mengalami copot gigi, ini pelajaran penting juga buat kita semua. Kita harus tahu waktu kapan gigi itu copot. Ya memang sih agak susah ya ketika kita kecelakaan boro-boro mikirin waktu bener ya. banget, iya. Tapi mungkin bisa ditanyakan prediksinya lah. Karena untuk penanganan avulsi nanti akan kita bahas, itu memerlukan waktu. Jadi berlomba dengan waktu ibarat kata ya. Jadi dokter akan tanya kapan kecelakaan itu terjadi, di mana terjadinya, takutnya kan kejerembab di got, terus giginya masuk ke got gitu kan, bisa kan? Itu juga akan ditanyakan. Lalu bagaimana kronologis kejadiannya, dokter juga akan tanyakan, ada nggak gejala lain yang timbul? Karena gini, ketika kita trauma, selain yang tadi patah atau avulsi, kadang-kadang ada gigi melesek ke dalam. Oh, masuk. Jadi Masuk ke dalam gitu ya. Aduh. Terus nggak kelihatan, dikira ompong, ya kan? Nah itu kemana? Bisa, makanya itu kemana giginya? Jadi giginya kemana? Atau misalnya dislokasi juga bisa. Itu giginya kemana, ya kan? Jadi itu harus dokter harus tanya banget untuk hal-hal itu dan kita harus bisa menjawabnya. Ya kita harus pastikan ini. Jadi ketika itu kan biasanya orang tua yang berperan ya atau yang membawa. Dilihat selain dilihat dulu sistemiknya atau dilihat bodinya, lihat giginya ada nggak kejadian-kejadian yang luar biasa di dalam mulut kita ini. Kemudian dokter akan melakukan tes vitalitas. Artinya tes vitalitas itu ini gigi masih hidup atau tidak. Kayak tadi ya kan anatomi dari gigi itu kan ada tadi kan enamel, ada dentin lapis keduanya. Terus ada juga saraf. Nah, kalau sudah nyampe saraf, dia harusnya sudah mati nih gigi. Kalau dia sudah mati giginya, dia akan kedepannya tuh terjadi pewarnaan. Namanya orang mati ya, mati itu berarti kan dia nggak bisa warnanya nggak segar gitu, busuk, pokoknya nggak ada ya. Jadi dokter akan melakukan ini gigi mati atau enggak. Kalau misalnya giginya mati, akan ditanyakan kepada keluarga mau ditindaklanjuti atau tidak kan gitu ya. Kemudian diagnosis trauma tidak dapat ditegakkan tanpa radiografi, artinya keluarga harus setuju kalau dokter menyarankan foto ya di rongsen. Kalaupun keluarga bilang udahlah dok, nggak apa-apa ompong nanti pakai gigi palsu aja contoh, tetap harus dilakukan rongsen foto untuk melihat ada nggak sih tulang yang retak atau ada nggak gigi yang nyasar masuk kemana gitu kan. Itu bisa dilihat semua dari rongsen foto. Iya. Kemudian juga pemeriksaan radiografi itu bisa menunjukkan fraktur pada gigi yang terkena. Contohnya giginya masih di situ, masih aman. Ternyata misalnya akarnya udah fraktur atau udah udah patah. Nah kalau patah berarti dia kena saraf. Nah kalau kena saraf, ya itu kan nggak bagus juga ya buat kedepannya. Beda lagi penanganannya. Gitu ya. Jadi kita iakan saja apa yang dokter anjurkan untuk kesehatan gigi anak-anak kita. Nah, jadi bagaimana nih manajemen avulsi tadi? Nah, kalau gigi avulsi tadi sudah terjadi dari gigi sulung gigi sulung ini, ternyata gigi sulung itu tidak perlu dimasukkan. Kalau gigi susu? Gigi susu ya, kenanya gigi susu itu gigi sulung. Nah, lalu kalau misalnya gigi yang tadi, gigi permanen berarti itu perlu bisa direplantasi atau dimasukkan kembali. Nah, caranya bagaimana? Ada yang dilakukan juga dengan sprinting. Sprinting itu yang tadi gigi diikat-ikat. Nah, itu gigi diikat-ikatnya bagaimana? Juga ada tekniknya ya kan? Jadi perlu juga mendiskusikan kepada orang tua, dokter sama orang tua perlu mendiskusikan bagaimana perkembangan lebih lanjut dari si avulsi ini. Kalau dia sulung, kadang-kadang ada orang yang ngotot, ini masih 2 tahun, masih belajar jalan. Menuju dia mau dicabut itu lama. Ya kan? 6 tahun baru bisa dicabut lagi kan? Itu kan bahaya, ada juga bahayanya kan? Terus kalau orang tuanya ngotot, dia perlu kerjasama dengan dokter dan mereka perlu mendapatkan kesepakatan untuk mendapatkan gigi sehat bagi anak di masa yang mendatang. Mungkin itu dulu ya, bagaimana menangani
sesaat si avulsi atau apa sih itu avulsi. Jadi kalau nanti bagaimana adanya itu ntar kita bahas ya. Iya benar-benar. Saya. Berarti yang bisa ditanam lagi itu gigi permanen aja ya dok? Iya, kalau Gigi gigi susu tuh udah- gigi susu tuh nggak bisa. Udah. Iya. Oke. Tidak dianjurkan untuk replantasi. Oke. Oke. Kalau begitu kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kembali lagi di acara Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Dan di sini kita udah membahas tadi ya tentang avulsi pada anak bersama dengan Dr. Jocelyn Raja Guguk. Nah, jadi tadi kita udah bahas avulsi itu gigi yang copot akibat trauma tadi ya dan lain-lain. Kalau tadi juga dapat pelajaran juga, kalau cuman copot setengah, itu namanya patah, bukan avulsi ternyata ya. Jadi Betul. selama ini udah nggak terlalu dapat banyak pengetahuan sebenarnya tentang itu, tapi baru dijelasin tadi. Nah, Bu Dokter, ini nih aku mau nanya balik lagi tentang adekku tadi nih. Oke. Kan tadi udah denger lah ceritanya, dikantongin nih giginya Betul. nih kan, dikantongin. Nah itu bener nggak sih? Atau takutnya giginya kenapa-napa di kantongnya, entah jadi kotor, entah jadi lapuk kah? Terus nanti, apalagi kan tadi dengar tadi ada mekanismenya juga bisa bisa dipasang kembali, replantasi Oke, tadi. ya. Nah itu giginya harus dengan kondisi seperti apa supaya bisa dipasang lagi ya gimana tuh? Nah, iya nih, ini luar biasa nih. Tadi dia punya gigi langsung dikantongin tuh kayak gerakan refleks aja kali ya. Siapa Iya. tahu ada harapan ya Iya. bisa kembali lagi kan. Termasuk luar biasa ini anak, dia termasuk pinter ya. Cuman bukan begitu caranya, bukan ditaruh di kantong. Ternyata begitu patah, ya mungkin ini juga pelajaran buat kita semua masyarakat supaya bisa apa ya? Jadi kalau ada kejadian, walaupun itu bukan keluarga kita, katakan kalau kita kecelakaan kan bisa jadi keluarga kita nggak ada di sekitar kan. Iya. Jadi kalau misalnya ada gigi patah, itu langsung cari sesuatu. Contohnya apa nih? Ini ada di sini nih kalau di slide nih ya. Ada susu. Kalau ada susu, saliva, tahu nggak saliva? Ludah. Ludah ya, Air ludah. ludah. Jadi ludah juga ternyata bisa jadi media kan? Iya. Di gimana ya? Oh, jadi maksudnya ditampung aja gitu, ditampung. Iya, ya luar biasa kan ya. Oke. Ya, oke, terus bisa juga ekstrak teh hijau, air kelapa. Itu paling ternyata air kelapa itu manfaatnya luar biasa ya. Jadi si gigi itu bukan ditaruh di kantong. Kalau ditaruh di kantong kayak jadi jimat ya. Iya jimat ya. Ya kan? Jadi lebih enak tuh taruh di media-media yang memungkinkan. Nah, ini tinggal dipilih aja enaknya yang mana ya atau apa yang ada di sekitar. Ya kan? Nah, oke dok. Jadi tadi motong sedikit. Ya. Tadi kan kita bisa pakai susu, saliva, ataupun air kelapa. Nah, misalnya kita pergi ke toko, terus kita mau cari susu. Nah, susunya itu kita ambil yang dingin kah? Atau kita ambil yang di rak biasa yang suhu Biasa, ruangan, atau mesti yang hangat? Disarankan sih yang dingin ya. Dingin. Itu disarankan. Tapi kalau misalnya kita sempatkan dulu pergi ke toko, itu makan waktu lagi Udah ya. keburu. Sementara lebih Oh. lebih bagus tuh lihat yang langsung di lokasi. Apa nih yang paling? Ludah. Ya mungkin kalau memang udah nggak ada apa-apa lagi Iya. udah. Tapi kalau misalnya masih ada yang jual sesuatu kayak air kelapa. Nah ternyata kalau lihat ya air kelapa itu dia itu bisa memiliki kandungan yang bisa memperbaiki atau mempertahankan sel ligamen periodontal. Tadi ingat ya yang waktu di anatomi tadi kita pelajari ligamen periodontal itu untuk merekatkan. Merekatkan. Ya, untuk mengekatkan. Jadi kalau misalnya dia sampai nggak ada atau misalnya sampai hilang segera, susah melekatnya. Jadi untuk mempertahankan si ligamen periodontal itu bagus juga air kelapa. Air Tapi kelapa. nggak usah jadi kayak gimana ya. Maksudnya kalau nggak ada air kelapa, kok kita jadi harus nyari air kelapa? iya. Jangan, karena itu ada masanya. Dan masanya itu yang paling golden itu 30 menit. 30 menit. Iya, tapi kalau bisa 15 menit bagus. Nah, Lebih cepat lebih baik. iya. Jadi tapi paling telat itu 1 jam. Paling telat. Iya, jadi harus segera. Nah, terus itu juga keberhasilan replantasi bergantung pada beberapa faktor seperti media penyimpanan tadi. Ya, misalnya kalau susu, memang baik juga rata-rata sih susu ya yang dibawa ke dokter gigi itu rata-rata susu. Tapi kalau ternyata air kelapa itu jauh lebih
lebih Lebih bagus, baik. kan lebih Oh. baik kan. Karena dia bisa mempertahankan si ligamen. Kalau air kelapanya periodontal itu. juga dingin, lebih baik yang dingin. Iya. Oh. Nah, terus juga oke. lama waktunya gigi terlepas, tadi masalah waktu ya yang aku bilang golden itu ya 15, 30 menit atau 1 jam. Itu juga perlu diukur atau misalnya perlu dipertimbangkan. Jangan kayak tadi nih, masih ngobrol dulu malah mau curhat. Ya mau curhat kan susah ya. Iya. Keburu waktunya habis. Nah, terus kemudian kebersihan mulut juga pada waktu ya dokter ini ya kerjaannya pada waktu dimasukkan kebersihan mulut pasien juga perlu dijaga semuanya kan. Kemudian kesehatan si pasien. Kalau misalnya pasiennya punya penyakit sistemik atau penyakit yang kayak hipertensi. Zaman sekarang anak-anak banyak hipertensi Iya loh. bener-bener orang muda banyak orang muda, bener. Iya. Waktu itu aku ada sih nemenin opung aku ke rumah sakit cuci darah. Jadi di sebelahnya tuh kayak Orang anak muda. kuliah, Anak iya. kuliah, Anak-anak iya. masih Udah banyak masih sih. SMA gitu iya. Nah, Anak sekarang. itu kemarin yang waktu vaksin-vaksin itu aja pas diukur anak-anak SMP itu banyak yang tensinya tinggi. Nah, kalau misalnya ada hal-hal seperti itu juga mempengaruhi penanganan berikutnya untuk si gigi avulsi tersebut. Jadi kalau bisa disimpulkan ini ada juga nih cairan ya, namanya HBSS. Siapa tahu nih mulai sekarang kita mau ngantongin nih si HBSS nih, ini namanya Hang Balance Jaga-jaga. Salt Solution. Kayak air garam sebenarnya ya. Tapi itu katanya lebih bagus juga. Itu ada di apotek-apotek ya. Itu bebas kita buat Iya, beli bisa gitu. bisa. Karena itu kan cuma buat kayak alkohol gitu ya untuk buat media doang. Kemudian sebaiknya juga replantasi segera merupakan penanganan yang paling tepat untuk kasus avulsi gigi permanen pada anak usia 12 tahun. Nah, kalau tadi adiknya kan SMP tapi aku nggak tahu nih kalau dia masih 12 13 kan biasanya kelas 1 SMP. 14 sih. Oh, ini udah 14. Jadi kalau masih usia 12 tahun katanya tuh jauh lebih lebih cepat, Lebih cepet. lebih bagus penanganan berikutnya. Cuma kan nggak mungkin direncanakan kecelakaan kan. Iya. Tiba-tiba umur 12 tahun, yuk kita kecelakaan, avulsi nggak apa-apa. Copot gigi nanti Iya. juga bisa kok, ya nggak? Gitu. Nah, Budok aku pengen nanya nih tadi kan di air kelapa itu ada kandungan yang bisa mempertahankan Ligamen ligamen periodontal. periodontal itu. Nah itu cuma air kelapa aja, di susu nggak ada. Menurut jurnal yang dibaca masih di air kelapa, Di air kelapa yang doang. lebih Banyak lebih mempertahankan si lebih ligamen mempertahankan. periodontal ini. Oh. Memang air susu juga mempertahankan, tapi lebih ke air kelapa. Berarti air kelapa ini ya COVID kita disuruh minum air kelapa berarti untuk Banyak ya fungsi. fungsinya Banyak air kelapa fungsi. ini Iya. banyak banget fungsinya. Benar. Tapi rata-rata sekarang yang masyarakat tahu sih banyak kan bawa ke dokter gigi itu susu. Jadi Oke. aku nggak tahu kenapa susu lebih banyak, apa karena mudah didapat atau karena banyak dikantongin. Karena kan image kalau anak-anak ya. Tapi jangan lupa ya kalau gigi susu itu dibuang aja. Buang aja. Ya kan, gigi susu dibuang aja. Kenapa? Kenapa gigi susu itu tidak bisa direplantasi? Bukannya tidak bisa sih, bisa aja. Tapi itu membahayakan gigi permanennya. Oh, Kenapa oke. tuh? Itu bisa infeksi. Bisa memancing infeksi kepada gigi permanennya. Jadi jauh lebih aman dia diridokan dikelaskan kepergiannya. Walaupun anak ini masih umur 2 tahun karena belajar jalan dia jatuh, terus avulsi terjadi, ya ada banyak penanganan untuk membuat gigi itu bisa gigi permanen tidak kehilangan arah. Karena kan sebenarnya gigi susu itu petunjuk untuk gigi permanen. Oke. Kalau seandainya gigi susu cepat tanggal, itu membingungkan si gigi permanen. Ini gigi permanen mau keluar kemana di nih? mana? Iya. Oh, Jadi ini gigi susu, ini gigi permanen kan? Jadi kan ini ngikut nih biasanya kan? Nah tiba-tiba nih hilang duluan. Lah ini bingung nih mau kemana nih? Makanya itulah timbul caling ya apa sih? Gingsul Gingsul ya. Oh, Oh. Karena dia bingung nih mau kemana nih perginya, atau numbuhnya di belakang atau numbuhnya di depan. Kalau numbuhnya di belakang atau di depan itu gigi susu nggak hilang-hilang, maksudnya gigi susu nggak tanggal-tanggal di situ terus. Jadi ini gigi permanen mau lewat kok masih ada jedotan, dia bisa ke depannya atau dia bisa ke belakangnya. Jadi penting memang mempertahankan gigi susu itu selama mungkin. Tapi kalau memang sudah tanggal, sudah avulsi pada waktu usia dini, masih lama ke tanggal yang seharusnya, harusnya 6 tahun, dia misalnya 2 tahun sudah copot. Ada banyak cara dari dokter gigi untuk mempertahankan gigi permanen itu punya arah. Tapi jangan dikorbankan gigi permanen itu, dipaksakan si avulsi itu direplantasi, tapi terjadi infeksi pada gigi permanen berikutnya. Itu kan jauh lebih nggak sehat. Tapi kalau untuk anak 12 tahun itu
cakep banget katanya untuk dilakukan replantasi. Tapi kalau untuk gigi yang di usia lain masih ada kesempatan. Cuma ya tadi dan penanganannya itu kalau kita lihat ya slide berikutnya ini. Tadi ini dibilangkan rata-rata 30 menit, 15 menit oke, tapi jangan 1 jam. Dan cara megangnya. Cara megangnya itu nggak boleh begini, maksudnya sampai akar-akarnya dipegang, hanya boleh bagian mahkota aja yang dipegang. Kenapa hanya boleh bagian mahkota yang dipegang? Karena di akar itu kan ada ligamen periodontal tadi. Jadi kalau misalnya kita pegang, kita sering-sering gesek itu akar, hilang si ligamen periodontalnya itu. Jadi kita gigi itu dipegang, dokter gigi pun nggak boleh megang. Jadi megang mahkotanya aja, dicuci. Nanti ada di sini bisa dilihat ya cairan cuciannya itu ada NaCl 0,9% itu ada di apotek-apotek. Ya kalau ini kan anestesi lokal pada waktu memasukkannya ke soket ya atau ke kantong gigi ada kasa nih susu banyak rata-rata tuh susu sebagai medium. Tapi cara megangnya kalau kita lihat slide ya itu dia megang cuma bagian mahkota, nggak boleh. Bahkan untuk membersihkannya pun begini saja gitu, biarkan air mengalir, dibersihkan bagian akar, tapi jangan coba-coba pegang bagian akarnya. Itu dok yang kalau misalnya gigi copot, terus yang di akar tuh kayak lunak-lunak gitu itu ya, ligamennya itu ya. Bisa jadi ya. Soalnya kalau makin ada gesekan kan itu nanti makin kekikis atau hilang makin gitu bersih deh. Makin bersih. Nah, kalau bisa ya kalau misalnya namanya juga kecelakaannya bisa aja kepegang atau segala macam, tapi itu memperlambat perekatan si ligamen periodontal ke tulang-tulang kita sebisa mungkin dihindari lah ya. Sebisa mungkin pegang aja itu mahkota dan langsung masukkan ke medianya itu yang susu tadi atau saliva atau air kelapa itu sendiri. Dan kalau bisa kan nggak semuanya dekat dengan dokter gigi ya. Memang kalau di Jakarta mungkin ada dokter gigi 100 meter, tiap 100 meter dokter gigi ya kan? Iya. Tapi kan kalau di luar daerah agak susah terjangkau. Agak susah kan, agak susah terjangkau. Jadi katanya kalau bisa dilakukan juga oleh pihak medis yang bukan dokter gigi. Yang penting tahu teknik, maksudnya bukan tahu teknik, ini sih sebenarnya nggak terlalu susah ya. Cukup dipegang mahkotanya, dibersihkan, terus dibersihkan juga bagian mulutnya, lalu udah ditaruh gitu aja. Terus nanti paling bagian mengikatnya yang agak sedikit kompleks. Tapi itu bisa dilakukan juga oleh para medis yang lain, maksudnya oleh nggak harus dokter gigi. Karena nggak semua daerah punya dokter gigi kan. Yang penting, tapi bagus kalau dokter gigi. Tapi kalau nggak dokter gigi juga is okay. Terus dok tadi kan yang cairan yang HSBS ya, HBSS itu kan mirip dengan air garam. Air garam aja. Jadi kalau misalnya air garam gitu boleh nggak kalau air garam yang? Tadi sih di beberapa jurnal sih nggak ada disarankan air garam ya. Memang air garam paling cepat diambil karena untuk kamu tinggal air garam aja. Nggak ribet. Lebih kepentingan ke ya sebenarnya sama sih ya NaCl juga. Iya. Itu kan air garam ya. Cuman kadarnya berapa garamnya itu. Tadi mempengaruhi juga. Iya, karena kan dibilangnya NaCl cuma 0,9%. Memang sih bisa juga, cuman aku nggak tahu kadar garam yang kalau diaduk di gelasnya itu gimana. Kayaknya lebih aman susu ya kalau emang ini. Sama ini Bu Dokter, aku pengen nanya juga tadi kan yang kan gigi kalau masih ada gigi susu di belakang itu kan ada gigi permanen tuh. Kalau misalnya nih gigi susu ini nggak copot-copot, nih kan tadi ada juga dibilang jadinya gingsu akhirnya dia nggak tahu mau kemana, akhirnya dia muncul nggak di belakang, nggak di depan, nggak di belakang kan. Nah, kalau misalnya akhirnya si gigi susu itu copot nih, akhirnya copot juga nih. Nah, untuk dirapin, dikasih ke tracknya sebenarnya itu gimana lagi tuh? Gini, jadi pada waktu gigi, jadi apakah itu avulsi atau tidak gitu ya? Jadi namanya ya kalau ini gigi susu, ini gigi permanen, ini kan harusnya nge-track ini kan. Terus ini copot, apakah dia dibalikin lagi begini gitu kan? Bukan, enggak. Jadi maksudku misalnya gigi susunya ini nggak copot-copot misalnya, dan ininya udah misalnya kan ada yang kayak gitu akhirnya tumbuh dari belakang, tumbuh dari depan. Nah, akhirnya harusnya si gigi permanennya itu diapain supaya bisa masuk ke jalur, supaya rapi lagi aja lah. Supaya bisa masuk ke jalur. Sebenarnya kalau misalnya dia ada di belakang lidah gini yang dekat lidah, anak-anak kecil itu suka iseng, suka dorong lidah. Dan itu bisa gini loh, gigi itu gampang digerakin. Gigi itu sifatnya bergerak. Jadi kalau ada tekanan dia akan bergerak.
Sesuai dengan Jangankan tekanannya ke itu, arah mana. kalau misalnya kita ompong aja, kita giginya ompong, itu gigi itu bergerak ke arah yang kosong. Jadi kalau gigi atas dia akan gerak ke bawah, itu otomatis nggak perlu digerakin dia akan gerak. Apalagi kalau ada tekanan. Nah itu bisa masuk ke track, lama-lama masuk ke track semua gitu. Oke lah. Jadi it's okay lah. Terus Cuman ya gigi susunya tadi harus cepet-cepet juga diambil, oh iya. ya kan? Terus misalnya ini dok, mau tanya dari dokter sendiri kasus yang avulsi gini, kira-kira dokter sering nggak sih temuin di praktek? Jujur sih avulsi sih nggak terlalu sering. Kenapa? Karena ketika orang kecelakaan juga dia panik. Panik. Oh. Iya. Boro-boro mau Iya, mikirin bener. gigi Makanya. gitu kan. Iya. Jadi Mungkin ada kadang-kadang ikutan datang, juga. loh kenapa kecelakaan? Loh giginya mana waktu itu, kenapa nggak langsung dipasang? Loh Di emang jalan. bisa ya? Oh Iya, iya, di nggak jalan. tahu ya. Iya, Mereka benar, pertanyaan benar, pertama benar. emang bisa ya? Pertanyaan Jadi awam. iya kurang tahu gitu kan, kurang tahu apakah itu bisa direplantasi lagi atau tidak. iya. Kedua nggak tahu juga caranya untuk membawa ke dokter gigi itu sampai safe juga nggak tahu gitu. Oke, kita tadi sudah membahas sedikit tentang tata laksana kalau kita ada gigi yang lepas, dan selanjutnya kita akan membahas tentang pertolongan pertama gimana sih kalau misalnya lepas itu apa yang harus segera dilakukan. Tetap bersama kami di Total Health, hidup sehat pilihan Pilihan Anda. Anda. Kembali lagi di acara Total Health, hidup sehat pilihan Anda dengan pembahasan avulsi pada anak. Nah, tadi kita udah bahas tentang apa aja itu mengenai avulsi dan bagaimana cara kita menjaga gigi tersebut sebelum ke dokter gigi. Dan kita masih bersama dengan Dokter Gigi Jocelyn untuk melanjutkan pembahasan pertolongan pertama ya, Dok? Ya. Iya. Jadi gimana, Dok, kalau misalnya pertolongan pertama avulsi itu? Sebenarnya sama aja ya dengan yang kalau kita kecelakaan jangan tiba-tiba langsung perhatiin giginya, nggak mungkin kan. Yang perlu diselamatkan kan adalah nyawanya si pasien tersebut kan. Jadi ya pada waktu itu kecelakaan terjadi, yang perlu dilihat adalah melihat jalur nafasnya bagus atau tidak ya kan pasti ya. Terus seperti airway, breathing, circulation, disability dan exposure itu kayak ATLS lah. Advanced Trauma Life Support itu yang perlu diperhatikan pertama kali. Jadi jangan langsung karena ada pelajaran ini tiba-tiba nanti ada yang kecelakaan lihatnya gigi. Jangan ya, tetap harus kepada ATLS ya. Lalu lihat, kalau bisa lihat, oh ada gigi yang copot, ya kita minta bantuan semua masyarakat untuk menyelamatkan masa depan senyum anak ini ya kan. Kemudian tenangkan pasiennya, nggak usah panik. Lalu pasti kan sakit ya, sakit banget, kasihlah analgesik. Analgesik itu kan banyak mereknya ya, tinggal lihat ya kalau misalnya ada di kantong puji Tuhan, kalau enggak kita lihatlah toko-toko terdekat yang bisa membuat anak itu bisa memiliki analgesik. Kemudian cek status imunisasinya. Oh, Ini kenapa nih perlu cek status imunisasi nih? Iya, imunisasi penting juga buat gigi ya ternyata. Imunisasi penting buat semua kecelakaan sebenarnya. Semua kecelakaan, oke. Tetanus, itu perlu sekali diperhatikan. Ini anak udah lengkap belum yang imunisasi dasarnya itu? Karena ada anak loh yang nggak lengkap imunisasi dasarnya. Jadi karena pada waktu nanti dokter mau menangani juga akan ditanya, ini anak imunisasinya lengkap nggak? Karena kalau misalnya tetanus itu kan bahaya sekali ya. Jadi dokter juga kalau ibunya bingung, udah pernah atau enggak ya? Udah pernah belum tetanus atau enggak? Ibunya itu atau dokter akan menyarankan supaya dilakukan imunisasi. Suntik tetanus ulang. Nah, habis itu cari gigi yang giginya gitu. Tadi kan sudah dikasih tetanus gitu, baru cari giginya. Lalu lihat kalau misalnya ada giginya, jangan lupa kayak tadi ya pegang bagian mahkota, jangan pegang bagian akarnya. Kemudian gigi yang avulsi, giginya copot, avulsi tapi nggak ada. Itu tadi yang perlu dipertimbangkan tuh. Di mana dia? Bahkan bukan cuma rongsen doang disarankan, foto toraks. Oh, yang iya kan? kepala, toraks dada ya. Itu juga perlu dipertimbangkan untuk dilakukan. Maksudnya kok
dada gitu. Iya, karena kita nggak tahu tuh gigi Ketelan. kemana kan. Jadi harus mungkin ya. Ya ampun. Iya, jadi harus dilakukan. Maksudnya itu jauh lebih bagus kan, Ya, full prevent gitu ya. gitu kan, daripada nanti cure-nya susah. Kemudian kalau gigi kotor yang kayak tadi siapa tahu masuk ke air got ya, dibersihkan dengan cairan NaCl tadi yang 0,9% selama 10 detik. Kemudian kalau tidak dapat segera melakukan replantasi, misalnya ternyata boleh di situ juga kalau seandainya bisa dilakukan replantasi langsung ya bagus. Tapi kalau nggak bisa ya tadi media tadi yang kayak susu, saliva atau air kelapa tadi, ya itu juga bisa dilakukan. Nah, jadi Dok, kan tadi kita udah bahas gimana pas mungkin abis kecelakaannya gitu ya pertamanya. Nah, pas udah dibawa ke dokter gigi, itu proses replantasinya itu gimana, Dok? Nah, ini dia. Jadi tetap ya, dokter juga akan mencuci kembali gigi tersebut dengan cairan yang sudah kita sepakati tadi, NaCl 0,9% kemudian. Lalu bagian mulutnya juga akan dibersihkan. Harus jangan sampai darahnya masih ngocor. Jadi harus ada ditahan sama kasa atau terus kemudian dilakukan anestesi. Supaya kan kalau nggak dilakukan anestesi, kesakitan pasiennya. Kemudian baru meletakkan gigi yang avulsi tadi sesuai dengan tempatnya. Kalau dirasa perlu tambahan, boleh dilakukan sprinting. Sprinting itu mengikat gigi ke gigi sebelahnya yang kuat. Jadi nanti lama-lama ketika dia masih goyang-goyang supaya dia nggak pindah-pindah. Nanti kalau misalnya kuat dia jadi agak nongol sedikit kan nggak lucu. Tapi kalau diikat kan sejajar dengan sekitarnya lebih bagus dan lebih cepat untuk dia kuat kembali. Seperti itu sih. Kemudian memang yang tadi saya bilang, replantasi itu bagusnya dilakukan sama dokter gigi. Tapi kalau dokter gigi nggak ada, nggak apa-apa tenaga medis yang lainnya. Dan dianjurkan kembali tadi, kita melakukan semua dokter gigi melakukan anestesi lokal pada si Bius ya? Iya, bius lokal pada gigi yang kosong ya, atau kantong gusi yang kosong namanya soket. Kemudian jangan lupa jangan pernah memegang bagian akar, tetapi bagian mahkota saja. Dicuci dengan NaCl selama 10 detik, lalu masukkan gigi pelan-pelan ke dalam soket, lalu reposisi, tentukan posisinya yang tepat, jangan terlalu ke depan nanti jadi gino sendiri atau jangan terlalu ke belakang. Gunakan gigi sebelah-sebelahnya jadi patokan, kemudian minta pasiennya juga tetap untuk gigit. Karena kalau misalnya nggak disuruh gigit, cuma dia masukin, tiba-tiba kayak ada ganjel, repot lagi bukanya pas lagi dipasang. Iya, dia harus juga. coba supaya cocok kan, cocok dengan giginya. Lalu letakkan kasa atau sapu tangan di atas gigi yang tadi posisikan. Minta pasiennya untuk menggigit pelan-pelan, ini karena gigi masih goyang. Dan kalau ini tidak dikerjakan oleh dokter gigi, misalnya masih keadaan pertolongan pertama sama tenaga medis lain, langsung cepat-cepat rujuk ke dokter gigi untuk evaluasi. Jadi replantasinya oleh tenaga medis yang lain, tapi segera rujuk ke dokter gigi ya untuk dievaluasi. Seperti itu sih, kemudian lakukanlah obat-obatan. Nah, kalau misalnya kayak gitu, dia habis ke dokter gigi udah dipasang lagi gitu, kira-kira ada pantangannya nggak sih, Dok, untuk anaknya misalnya mungkin nggak boleh makan yang keras atau Ya, betul itu. atau misalnya harus makan apa ya, biasanya es krim ya, suruh makan es krim kalau anak-anak tuh. Kalau es krimnya keras sih jangan ya, tapi kalau es krimnya lembut terus masih dibonyok-bonyokin oke. Tapi kalau ini loh, yang paling susah tuh kuaci, apel, terus apa lagi ya? Kerupuk. Kacang kerupuk ya. Nah, Nggak disaranin gitu. Nggak Walaupun disaranin, cuma gara-gara satu gigi aja. Kira-kira tapi berapa kan lama, Dok? dia kan masih goyang, belum stabil. Nanti dia reposisi. Jadi nanti ke depan lagi. Oh, berubah lagi ya Iya, berubah ininya. posisinya ke Tapi depan. kalau kan banyak banget tuh, walaupun udah dikasih tahu, misalnya kan pasti tuh kalau misalnya pergi ke dokter, paling dikasih saran-saran itu, tapi tetap aja masih ada yang Tapi kayaknya ini masih nakal-nakal sakit dikit deh. nih. Tapi ini mungkin karena di depan dia makan Iya, gigitnya di kayak gini, samping, ya, dari betul. samping. Cuman karena dia juga masih gini, taruhlah sakitnya udah nggak ada, misalnya udah sebulan nih udah nggak ada, tapi dia belum stabil gitu, masih goyang. Itu juga disarankan ibunya mungkin harus kerjasama dengan si anak ya, harus mengkontrol makan anaknya supaya sampai gigi itu stabil dulu, baru itu gigi bisa digunakan. Berarti kira-kira dari waktu selesai ke dokter sampai mungkin sembuh lah bisa dikatakan tuh kira-kira berapa lama sih, Dok? Nah, kalau ditanya berapa lama tuh sama kayak orang memakai behel,
atau kapan sih bisa berapa lama nih dok kira-kira bagusnya, atau misalnya pakai gigi palsu kira-kira nanti sakitnya berapa lama ya dok, itu semua tergantung tubuh seseorang karena beda respon. Atau misalnya sakit waktu cabut gigi, ini sakitnya sampai seberapa lama, darahnya keluar berapa lama, itu semua tergantung tubuh seseorang, nggak bisa diukur ya. Dan itu kan usia tadi kayak tadi yang 12 tahun lebih cepat katanya kan, tadi lebih akurat dengan ligamen periodontal itu bisa melekat kembali. Berarti kalau dia lebih tua mungkin lebih sedikit lama. Nah, itu tergantung lah semuanya. Sekarang Budok kita masuk ke ini nih, mitos atau fakta. Nah, mitos atau fakta ini kan banyak banget pikiran-pikiran awam lah yang belum tahu. Jadi ini mau istilahnya klarifikasi nih. Nah, ini di sini udah punya iniannya ya. Punya tangan. Jadi pertama nih aku jawab menurut pendapat aku sendiri ya. Baru nanti kita minta Bu Dokter untuk klarifikasi bener atau enggak nih. Nih yang pertama, gigi atas copot itu buangnya ke bawah. Wow. Kalau gigi bawah terus copot buangnya ke atas, menurut aku itu 100% mitos. Mitos juga sih kalau itu betul mitos. Tapi kenapa ya ada pemikiran mitos itu ya? Kenapa ya dok? Mungkin mikirnya kalau misalnya gigi atas copot buangnya ke bawah ya, supaya giginya ke bawah. Kalau atas gigi bawah copot buangnya ke atas supaya giginya ke atas. Karena walaupun gak ada itu juga, nggak dibuang ke arah-arah itu juga, pasti gigi atas turunnya ke bawah kan ya. Iya. Oke, untuk mitos atau fakta selanjutnya, bener gak sih kalau gigi yang copot itu taruh di bawah bantal terus besoknya jadi duit? Itu mitos atau fakta? Mungkin aku mitos atau mitos ya? Karena gini loh Val, aku tuh tiap cabut gigi kalau pasiennya nggak mau bawa giginya pulang, itu aku kumpulin. Tapi menurut kamu kan mitos, sebenarnya antara mitos dan fakta loh itu. Karena gigi-gigi itu kalau dijual ke calon-calon dokter gigi, ke mahasiswa ya? Iya. Itu laku loh. Iya sih benar. Cuma nggak dibawa ke bantal, dijual gitu kan, untuk jadi bahan praktek. Oh, buat jadi bahan praktek. Iya. Ya ampun. Pakai gigi duit asli juga kan. Berarti salah selama Berarti dokter juga kayak gitu, jual gigi yang. Kalau aku biasanya kalau ada yang minta aku kasih. Oh, kasih iya aja. Kan. Karena udah ngerasain dulu membeli gigi itu atau mencarinya tuh luar biasa. Tapi aku beli waktu itu ada gigi Graham ya. Itu aku sampai beli 200.000. Duit kan berarti kan? Iya, 200.000. Berarti itu mitos atau fakta? Iya benar. Itu fakta, tapi kalau di bawah bantal mitos. Oke. Oke, yang ketiga. Gigi bisa tumbuh 2 kali di tempat yang sama. Kayaknya fakta nggak sih? Fakta sih menurut aku, fakta. Menurut aku. Iya, fakta lah. Karena kan pertama gigi susu yang tumbuh di tempat situ, lalu berikutnya gigi dewasa. Tapi nggak semua gigi numbuh 2 kali. Gigi permanen pertama, gigi molar pertama, apa sih namanya? Gigi Graham. Graham pertama itu nggak ada gigi susunya. Dan itu tumbuh di usia 6 tahun. Jadi dia masih anak-anak umur 6 tahun, tapi dia sudah punya gigi permanen. Dan tidak ada gigi susunya. Dan itu yang paling sering rusak karena orang tua ngerasa itu gigi susu. Jadi itu paling sering rusak, paling sering nanti juga tumbuh lagi. Ternyata itu tidak tumbuh lagi. Hati-hati. Sama kayak ini ya dok, gigi yang terakhir ya, yang suka numbuhnya pas kita udah gede itu nggak ada gigi susunya juga. Kalau misalnya anaknya sudah umur 12-13 tahun kan orang tua udah punya mindset, oh ini gigi udah permanen. Tapi kalau usia 6 tahun mindset orang tua masih ini gigi susu. Padahal itu gigi permanen yang nggak ada gigi susunya. Oke, jadi kita sudah membahas tentang aborsi anak pada hari ini, dan mungkin dari episode kali ini dokter bisa memberikan closing statement untuk kita semua. Oke, jadi saran dari saya, kesuksesan replantasi atau masuknya gigi kembali tergantung seberapa cepat datang ke dokter gigi dan tergantung cara membawa gigi tersebut ke dokter gigi. Itu aja sih. Oke, baik dok. Terima kasih sudah menceritakan secara detail ya. Ini ilmu baru banget sih, dan orang nggak banyak tahu kan tentang aborsi. Karena masih awam banget tentang benar banget. Dan kita akan masih membahas kegiatan lainnya, tapi untuk kali ini waktu juga yang memisahkan kita. Bener. Tapi kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk terus menyaksikan Total Health dan juga subscribe YouTube channel Total Health dan nyalakan lonceng untuk notifikasi tayangan barunya.
karena banyak banget ada pembahasan kesehatan di sana. Dan juga ini yang paling penting nih, kalau pemirsa ada request membahas apapun, pertanyaan, boleh banget tulis di kolom komentar. Dan aku juga mau ngingetin untuk terus terhubung sama sosial media kita, yaitu ada Instagram, Facebook, YouTube, dan juga Hope Channel Indonesia, atau hubungi juga call center Hope Channel Indonesia. Akhir kata, sampai jumpa di episode Total Health berikutnya. Hidup sehat, pilihan Anda, bersama saya Farisa Surya Atmaja. Dan saya Devin Soliver dan juga Dr. Jocelyn Raja Guguk. Saksikan terus Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda.